balik lagi bersama gue Made, di mana gue merupakan seorang pemuda biasa sekaligus sederhana yang akan membuktikan apakah dengan kesederhanaan gue mampu mengembangkan channel ini dalam 4 tahun ke depan nantinya. Kalian sudah melihat outfit gue hari ini, di mana gue mengcosplay diri gue sebagai anak SMA. Gimana? Masih pantas kan gue jadi anak SMA? Ya 11-100 lah sama Dilan lah ya. Tapi kalau dilihat gue kayak abang-abangan ya. Sebenarnya gue ingin jauh lebih totalitas dengan menggunakan pakaian putih abu-abu. Tapi pakaian gue tersebut entah kemana. Makanya tersisa topi dan juga almet sekolah gue ini. Nah, untuk almet ini sebenarnya bukan pakaian dari sekolah gua, melainkan ini adalah almet yang dimiliki oleh pengurus OSIS pada masa itu. Ya, di video gua kali ini gua hanya ingin memberikan sebuah perbandingan karena beberapa waktu yang lalu gua melihat sebuah informasi terbaru di beberapa SMA, khususnya SMA gua, yang telah mengadakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah secara online. Nah, itu berarti sudah ada anak baru di berbagai macam SMA ataupun SMK. Perbandingan yang ingin gue berikan adalah mengenai jurusannya yang ada di SMA. Khususnya nih adik-adik yang memang baru masuk ke SMA, dimana gue nggak tahu sistem penjurusannya sekarang kayak gimana. Kalau zaman gue pas masuk itu udah milih, tapi ada zaman di bawah gue itu harus tes dulu untuk menentukan apakah lu masuk IPA atau IPS. Nah, jangan sampai anda ya, walaupun anda sekolah online ya, jangan sampai anda salah jurusan, karena banyak banget temen gue yang salah jurusan, mengambil itu karena wah namanya hebat gitu, jurusannya bagus gitu, prospeknya luas. Pas dijalaninnya selama 3 tahun nyesel. Waktu itu pernah saya tanya terkait jurusannya dan dia jawab, Gua tidak ingat apa-apa di SMA. jadi anda walaupun masih belajar online ya, untuk anak SMA yang baru jangan kayak gitu. Usahakan anda masuk jurusan di tempat sesuai dengan apa yang anda minat. Oke, perbandingan jurusan yang akan gue bahas di sini adalah IPA dengan IPS. Wajar, SMA cuma ada itu. Tapi kalau di zaman kakak gua ya sekitar tahun 2000 berapa ya, pokoknya lama lah. Itu ada jurusan bahasa namanya. Cuman kalau untuk sekarang mengenai SMA baik itu negeri ataupun swasta itu cuma 2, IPA dan juga IPS. Nah, ketika gue SMA, kalian pasti udah menebak dengan tampilan gue yang modelan kayak gini, gue anak apa ya. Biasanya seseorang itu menilai orang lain dari penampilannya. Nah, kalau kalian udah melihat nih tampilan gue begini nih ya, pasti kalian udah menebak jurusan gue apa. Benar, IPS. Gua jurusan IPS waktu zaman sekolah. Nah, tapi karena pada video kali ini gua ingin membandingkan antara IPA dengan IPS, maka informasi IPA yang gua akan berikan ke kalian itu adalah informasi yang gua tahu doang, bukan yang gua alamin. Kalau misalkan ada informasi yang salah, ya mohon untuk kalian sebagai anak IPA yang melihat video ini, tolong dikoreksi apakah informasi gue ini tepat atau tidak. Oke, fakta pertama mengenai jurusan IPA yang harus Anda ketahui, yaitu lebih banyak yang namanya hitung-hitungan. Informasi ini gue dapatkan dari penglihatan gue ke anak IPA ataupun dari anak IPA-nya sendiri waktu zaman gue sekolah, dimana memang di jurusan IPA jauh lebih banyak hitung-hitungannya dibandingkan dengan proses pembelajaran yang lainnya. Karena di IPA sendiri itu mata pelajarannya yang benar-benar memang menjurus ke IPA-nya itu ada mata pelajaran matematika wajib,
ada biologi, fisika, kimia, dan juga matematika peminatan. Nah, dari kelima ini mayoritas yang lebih banyak dipelajari itu adalah berbasis hitung-hitungan. Dari 5 ini 4 diantaranya adalah lebih banyak hitung-hitungannya, yaitu matematika W atau matematika wajib, matematika P atau matematika peminatan, kimia, dan juga fisika. Sementara yang lebih mendingnya tidak ada hitung-hitungannya, yaitu adalah pelajaran biologi. Sementara yang kedua adalah tugasnya jauh lebih banyak. Ya ini relatif sih ya sebenarnya. Ini relatif ke tenaga pendidiknya seperti apa, metode pembelajaran di sekolahnya seperti apa gitu ya. Tapi di sekolah gua, di angkatan gua itu memang terlihat anak IPA-nya jauh lebih terlihat rajin. Memang setiap harinya tuh anak IPA jauh lebih gerusak-gerusuk gitu loh, kayak wah gitu. Sementara anak IPS ya, dari gua zaman kelas 10 nih sampai kelas 12 itu ya santai-santai aja setiap harinya. Tugas ada tapi tidak tidak seheboh mereka gitu loh. Bahkan pernah nih ya waktu gua OSIS gitu, pasti ada aja yang izin karena tugas, dan itu pasti anak IPA. Ya lu bisa buktiin sendiri deh ya, cuman untuk kalian sekarang kan online ya, jadi bersabar aja sampai nanti Anda masuk sekolah secara biasa. Kalau online ya kayaknya semua rata ya, banyak tugas gitu. Fakta yang terakhir mengenai jurusan IPA ialah mata pelajaran di IPA pelajarannya esak. Contoh gampangnya ya 1 tambah 1 sama dengan 2, udah mutlak gitu loh. Lu nggak bisa mentolerir lagi kalau misalkan Pak 1 tambah 1 itu bukan 2, itu 3 karena gini segala macem, nggak bisa. Jadi pembantahan kalau di IPA itu nggak bisa. Ini menurut pandangan gue ya, dan juga informasi yang gue dapat dari teman-teman gue dulu waktu di sekolah. Atau contoh lainnya rumus deh, misalkan ada rumus namanya energi potensial. Itu rumusnya adalah M kali G kali H. Ya intinya di IPA itu memang apa ya, kalau gue liatnya ya udah gitu loh, mutlak gitu. Lu diberikan sebuah ilmu ini, ya itu yang lu harus pahamin gitu loh. Terlepas dari caranya bagaimana lu menyelesaikan soal itu ya, tapi ya secara basicnya Anda jauh lebih dikenali oleh berbagai macam rumus yang ada, dan itu tidak bisa didebat lagi. Kecuali Anda cerdas kayak Einstein, yaitu mungkin gurunya yang akan, oh iya ya ternyata rumus ini salah gitu. Oke, kalau tadi adalah jurusan IPA, sekarang adalah jurusan gua yang gua pelajari selama 3 tahun. Tapi kalau lu tanya, Dek, lu inget gak sejarah ini? Gua akan jawab, tidak ingat. Saya tidak ingat tentang begituan. oke, fakta pertama mengenai jurusan IPS adalah lebih banyak kata dibandingkan angka. Nah, kalau tadi IPA ya, kalau tadi IPA itu lebih banyak angka dibandingkan kata. Nah, sementara kalau IPS kebalikannya, itu adalah ilmu yang lebih banyak diksinya dibandingkan dengan angka. Karena berdasarkan mata pelajaran pun di IPS yang benar-benar spesifik IPS-nya ya, ada yang namanya sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah wajib, dan sejarah minat. Kalau di IPS secara materi banyak angkanya itu adalah ekonomi. Sementara kalau di IPA pelajaran yang lebih banyak katanya itu ada di biologi. Tapi di ekonomi pun gua waktu itu mengalami hitung-hitungan yang lumayan banyak di kelas 11 sama kelas 12. Kelas 10 itu masih teoritis dasar lah gitu, kayak permintaan, penawaran gitu-gitu. Masih yang ya
Sementara kalau di kelas 11 dan kelas 12 itu sudah masuk ke dalam hitung-hitungannya, GDP lah, apa segala macam itu. Di kelas 12 itu spesifik lagi, yaitu gue belajar akuntansi, dimana memang setiap harinya belajar angka. Anda tidak lepas dari angka. sebenarnya kalau di IPS hitung duit jadi jauh lebih apa ya, lebih semangat gitu. Kedua, jurusan IPS jauh lebih santai. Nah, ini balik lagi ke masing-masing tenaga pendidik ataupun sekolah ya. Kalau di sekolah gua, di angkatan gua, itu memang anak IPS jauh lebih santai dibandingkan anak IPA-nya. Hampir setiap hari kita nggak ada tugas. Dalam artian tugas hari ini besok harus kelar, enggak kayak gitu. Ini gue khususin di spesifik IPS-nya ya, bukan di pelajaran lain kayak PPKN, agama gitu-gitu, enggak, tapi di spesifik IPS-nya ini yang memang notabene guru-guru gue pada saat itu ya santai gitu loh. Tarik mang, gasken. Tidak membebankan muridnya dengan berbagai macam tugas yang ada. Tugas ada, tapi tidak terlalu banyak, tidak terlalu seribet anak IPA gitu. Bahkan fun fact-nya, jam kosong atau jam kos itu jauh lebih banyak dimiliki oleh anak IPS. Di angkatan gua loh ya, nggak tahu angkatan lo di sekolah lo kayak gimana. Tapi untuk kalian yang masih sekolah online, sabar aja. Sampai Anda nanti mendapatkan nikmatnya masa-masa SMA yang indah. Dan yang terakhir, fakta mengenai IPS ialah ilmu sincai. Seperti apa? Bisa nawar. Kecuali yang benar-benar berbau fakta ya, misalkan sejarah, kemerdekaan Indonesia tahun berapa, ya itu mah udah pasti wajib kudu harus jawabannya 1945 ya kan? Tapi kalau misalkan pelajaran lainnya yang memang bisa didebatkan gitu loh, contohnya sosiologi misalkan. Di sosiologi itu ada sebuah pembelajaran terkait kemiskinan misalkan. Gurunya menerangkan nih, ada yang namanya faktor pendidikan. Orang yang miskin itu disebabkan oleh faktor pendidikan yang rendah. Nah, kita nggak setuju nih terkait hal itu. Kita bisa yang namanya berdiskusi jauh gitu loh terkait hal tersebut dengan bilang, Ibu atau Pak, maaf gitu, mengenai faktor kemiskinan, salah satunya adalah pendidikan yang rendah, saya kurang sepakat. Banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi ujung-ujungnya pakai jas oranye. Pernah lihat orang yang korupsi cuma lulusan SD atau TK gitu? Pernah lihat? Rata-rata S1 bos. Rata-rata ya ini. Itu jadi di IPS itu masih bisa untuk berdiskusi lebih dalam gitu loh. Jadi pernyataan gua, pernyataan temen gua, pernyataan guru gua, pernyataan teori yang ada itu masih bisa ada salahnya, ada benernya gitu loh. Pokoknya lebih seru deh. Kayak gitu-gitu tuh. Itu jauh lebih seru gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu dapat melatih critical thinking kita serta open minded kita gitu loh terhadap suatu hal, terhadap suatu isu, dan itu seru gitu loh. Gak yang monoton gitu kayak Anak-anak nih ada soal gitu ya, ini ada soal, ini ada rumusnya segala macem, kerjain ya. Wah, Pusing. Saya kalau kayak gitu pusing. tapi nggak tahu ya, kalau Anda lebih suka hitung-hitungan ya itu kenikmatan bagi Anda. Tapi kalau orang kayak saya yang matematika tidak pernah tuntas, lantas mengapa saya harus ngambil IPA?
IPA. walaupun katanya prospek kerjanya banyak. Ya, itu dia perbedaannya antara kedua jurusan yang tadi gua sebutin. Untuk kalian yang memang masih melakukan pembelajaran secara online, itu kayaknya memang belum terasa banget ya. IPA IPS-nya tuh belum terasa banget gitu, dan interaksi sosial kalian dengan teman kalian pun belum begitu wow lah gitu, masih biasa aja gitu, masih ya virtual gitu. Kesimpulannya adalah mau IPA mau IPS itu adalah dua hal ilmu yang sangat amat luar biasa, yang sangat amat luas masing-masing prospek dari jurusan yang kalian ambil. IPA atau IPS-nya kalian pada saat ini itu tidak menentukan bagaimana Anda terbentuk nantinya, karena banyak temen gua yang di SMA-nya IPA kuliahnya ngambil jurusan IPS dengan alasan Di IPA saya tidak paham sama sekali. kayak gitu. Ataupun ada temen gua dari IPS kuliahnya dia ngambil teknik, mayoritas pelajaran IPA, ada yang kayak gitu. Jadi IPA atau IPS-nya Anda untuk saat ini menurut saya ya, menurut gua nih, itu adalah ambil sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau kalian pede dengan hitung-hitungan kalian bisa ngambil di IPA. Tapi kalau kalian kayak gua yang matematika aja remet gak pernah tuntas, jangan ambil IPA, ambil IPS aja nggak apa-apa. Kenapa salah IPS? Enggak. Mengenai bagus atau tidaknya jurusan tersebut itu ada di tangan kalian sendiri. Kalian anak IPA yang dilabelkan anak rajin dan lain sebagainya, tapi kalau kalian emang secara basicnya males, ya males aja gitu loh, nggak ada sangkut pautannya sama IPA-nya. Ataupun kalian anak IPS yang sering dilabelkan oleh banyak masyarakat katanya anak badung, anak bandel, tapi kalau Anda anak-anak baik-baik aja ya nggak ada masalah gitu. 3 tahun itu bisa dikatakan waktu yang lama. Kalau dalam 3 tahun tersebut kalian merasa Saya salah jurusan, saya tidak mengerti hitung-hitungan. Kenapa saya ngambil IPA? Ya itu salah Anda. Ataupun sebaliknya, Wah, saya membenci sejarah. Saya benci buku-buku yang bertuliskan tidak ada gambar. ngapain Anda ngambil IPS? Tapi balik lagi ke sistem penjurusan di sekolah kalian. Kalau misalkan sekarang itu berbasis tes, ya kalian harus menjawab soal-soal tersebut berdasarkan kemampuan kalian. Ada omongan dari adik kelas 2 lah gitu. Ada yang bilang, ya kalau mau masuk IPS ya ngasal aja gitu. IPA ya lo serius jawabnya gitu. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga kalian nih adik-adik yang masih baru SMA ya, walaupun keadaannya COVID, semoga masa SMA kalian jauh lebih indah